kalaulah mungkin belum memungkinkan ya, belum bisa untuk mengamalkan siwak dengan menggunakan kayu arok ini, tentu jangan sampai kemudian kita mencela ya, mengolok-olok sunnah Nabi ini dengan mengatakan wah orang kalau pakai siwak ya itu seolah-olah sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, bahkan wah itu orang primitif ya, masa kok membersihkan mulut gigi pakai kayu kayak gitu, orang desa dan seterusnya ya. Kalau itu kita lakukan berarti kita sama dengan mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini yang menyunahkan Nabi, yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah memang belum ada di tengah kita, di tengah masyarakat kita mungkin belum ada kayu seperti itu, ya mungkin juga nggak umum orang menjualnya. Jangan sampai kemudian kita mencela siwak ini, mencela sunnah Nabi untuk melakukan siwak ini. Karena ini juga termasuk bagian dari kita mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian jamaah dirahmati Allah? Karena memang ada kondisi-kondisi di mana orang ketika mencela sunnah Nabi, mencela ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu langsung bisa jadi seketika itu Allah berikan azabnya. Dan ini yang pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah berkata, mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa yang kemudian pernah terjadi dan ini juga fakta di kota Busroh atau di kota Basroh pada tahun 665 Hijriah. Pada waktu itu ada seseorang yang berakidah sangat buruk. Ada orang yang suka menjelek-jelekan Islam, mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada peristiwa di mana anaknya ketika datang dari belajar dari gurunya, maka ayah yang kondisinya tidak baik secara akidah dan secara akhlak ini bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu dapat apa dari gurumu?" Tiba-tiba anaknya ini mengatakan, "Wahai ayahanda, saya dapat hadiah siwak dari guru saya." Kemudian siwak ini diambil sama bapaknya tadi, terus mohon maaf nih, ditaruh di duburnya untuk menghina siwak ini. Apa ini siwak ini? Kemudian diambil, ditaruh di dubur sebagai bentuk penghinaan terhadap siwak itu sendiri. Apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah? Niatan untuk menghina siwak inilah yang menyebabkan, nanti diceritakan orang ini pada waktu berikutnya keluar ikan. Nah, betul, keluar ikan dari duburnya ini. Dan gak lama setelah itu kemudian orang ini meninggal dunia. Inilah yang menjadi balasan orang yang mencela ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu bentuknya. Ketika dia olok-olok ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, Maha Tahu, cepat atau lambat pasti ya azab itu akan datang. Ya, ngapunten para jamaah, Nabi menyunahkan kita untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Jadi jenggot ini adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri berjenggot, para sahabat berjenggot, punya jenggot. Kemudian kita celah jenggot, ya kita katakan, oh kok jenggot itu ning, terus disamakan dengan nama-nama hewan tertentu. Ini artinya apa? Mencela, mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaulah memang kita belum punya jenggot atau mungkin kita belum memanjangkan jenggot, jangan sampai misalnya kita sampai mencela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, karena itu tadi akibatnya. Dan ini kisah ini terjadi betul.